Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Nureksani Sandi Putri dari kelas 3A dan 4 Teknik Informatika Politeknik Posisi Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan memberikan suatu penjelasan atau suatu materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, dan saya melakukan tugas-tugasnya seperti praktikum, adapun teori-teori yang diberikan. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan buatan pada chapter kedua, di mana chapter kedua ini yaitu membangun model prediksi. Nah, di sini adapun praktikumnya itu kita akan menggunakan buku Python Artificial Intelligence Project for Beginners. Nah, dengan menggunakan prakteknya itu pada Python 3, adapun editornya itu yaitu Anaconda dan library-nya itu Python Scikit-learn. Adapun dataset yang kita gunakan itu terdapat pada link berikut. Kita copy, kita lihat. Nah, di sini terdapat chapter 1, 2, 3 sampai dengan 5. Nah, setelah itu adapun tujuan-tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini yaitu dapat mengerti implementasi klasifikasi, lalu memahami dataset, training, dan setting data. Ada juga yang ketiga, memahami decision tree, dan yang keempat, memahami information gain and entropy. Nah, adapun dalam cara pengumpulannya itu dengan pull request pada GitHub. Nah, ada yang pertama yaitu teori, di mana teori ini itu menjelaskan tentang binary classification dengan gambarnya. Adapun gambarnya seperti pada layar. Nah, di sini binary classification itu ya adalah tugas mengklasifikasikan suatu elemen dari himpunan yang diberikan ke dalam dua kelompok dengan berdasarkan aturan klasifikasi. Terdapat beberapa klasifikasi biner yang khas, yaitu tes medis, mode uji, dan pengambilan informasi. Lalu yang kedua ada menjelaskan tentang supervised learning and unsupervised learning dan clustering berikut dengan gambar. Adapun supervised learning, unsupervised learning, dan clustering, di mana supervised learning ini adalah suatu pendekatan mesin learning yang dapat ditentukan dengan berdasarkan penggunaan data set berlabel, sedangkan unsupervised learning itu adalah suatu metode yang belajar dengan menggunakan algoritma mesin learning yang dapat digunakan untuk menganalisa serta mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel. Lalu ada juga clustering, itu suatu metode penganalisaan data yang sering dimasukkan pada salah satu metode data mining, sehingga mempunyai tujuan untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama pada satu wilayah yang sama dengan data. Lalu yang ketiga itu ada pengertian dari evaluasi dan akurasi. Evaluasi dapat dilihat seperti ini, sedangkan akurasi seperti ini gambarnya. Nah, evaluasi ini adalah suatu kegiatan yang terencana agar dapat mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi ini juga merupakan cara yang terbaik untuk menguji keefektivitasan dan produktivitasan suatu program. Sedangkan akurasi adalah suatu ukuran kedekatan yang hasil pengukurannya itu dengan nilai yang sebenarnya atau nilai target. Nah, yang keempat ada cara membuat dan membaca compute matrix. Nah, dapat dilihat gambarnya seperti ini. Salah satu contoh gambarnya. Lalu ada K-fold cross validation bekerja. Gambarnya dapat dilihat seperti ini. Adapun K-fold cross validation ini suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan kinerja classifier yang digunakan untuk dengan jumlah data yang terbatas. Adapun cara kerjanya yaitu total instance dibagi menjadi n bagian. Lalu fold 1
ketika bagian satu menjadi data uji dan lainnya menjadi data latih, sehingga dapat dihitung keakuratan berdasarkan porsi data. Perhitungan akurasi dapat menggunakan persamaan akurasi sama dengan sigma data uji benar klasifikasi sigma total data uji kali 100. Sedangkan fold yang kedua itu pada bagian kedua menjadi data uji dan yang lainnya menjadi data pelatihan, sehingga dapat dihitung keakuratannya itu berdasarkan porsi data 4 dan seterusnya hingga mencapai fold ke berapa gitu. Pada hitungan rata-rata akurasi dari buah akurasi pada bagian atas, sehingga rata-rata akurasi ini menjadi akurasi final. Lalu ada juga decision tree, gambarnya seperti pada gambar berikut. Decision tree ini adalah suatu alat pengukur dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya, sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi. Sehingga decision tree juga menyediakan suatu cara yang menyajikan algoritma dengan pernyataan kontrol bersyarat. Lalu ada juga information gain dan entropi. Nah, information gain seperti ini gambarnya, sedangkan entropi seperti ini. Nah, information gain adalah suatu teknik seleksi fitur yang memakai metode scoring untuk nominal ataupun pembuatan atribut kontinu yang didiskretkan dengan menggunakan maksimal entropi. Sedangkan entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam suatu sistem persatuan temperatur yang ada dan digunakan untuk melakukan usaha. Selanjutnya ada suatu praktikum yang harus kita lakukan, yaitu kita mengambil dataset di GitHub berikut. Pada bagian folder chapter 1. Nah, yang bagian ini, maka kita gunakan clone terlebih dahulu. Misalnya kita masuk. Nah, untuk kali ini saya menggunakan Ubuntu ya teman-teman, jadi ini khusus untuk bagi yang Ubuntu. Kita buat git clone. Kita masuk ke folder yang nantinya akan dimasukkan, lalu kita clone terlebih dahulu. Tunggu hingga cloning selesai. Nah, jika seperti ini maka cloning telah selesai. Nah, selanjutnya tugasnya itu adalah kita mengganti dataset dengan menggunakan student.math CSP dengan mengganti semua nama variabel dari kode berikut yang di bawah ini. Variabelnya diubah. Nah, di sini saya karena npm saya 119429 dengan mode 3 itu adalah 2, yaitu dimana variabelnya diubah menjadi nama buah. Nah, sehingga kita akan menjalankan satu persatu kode tersebut pada Spider. Nah, setelah itu kita coba yang bagian awal. Terlebih dahulu kita masuk ke bagian dari spidernya terlebih dahulu atau anakondanya. Tunggu hingga anakondanya muncul. Nah, setelah muncul, kita masuk ke spider. Nah, ini kita coba dari sini. Nah, mode saya adalah 2. Nah, karena saya sudah ada chapter 2 ini,
kita tinggal membuat satu file dengan nama chapter2.py itu di bagian Anaconda, lalu ini, lalu ke lib, lalu masuk ke Python 3.9, lalu masuk ke site package, dimana pokoknya file dari keseluruhan kode yang telah diberikan pada modul itu kita simpan di mana. Karena saya menyimpannya di bagian sini, lalu kita masuk ke bagian pandas. Nah, di bagian sini saya menggunakan chapter 2. Nah, setelah itu kita akan melakukan penjelasan, yaitu pertama kita run terlebih dahulu. Oke, tadi saya mengalami error karena student match di sini saya tidak pakai mat, jadi dia akan error, maka kita coba akan run terlebih dahulu. Nah, dia akan menghasilkan jumlah 395, di mana di sini kita akan melakukan import library pandas terlebih dahulu dengan mengganti namanya itu dengan menjadi pd. Setelah itu kita akan membuat variabel. Nah, variabel apel, kita membuat variabel apel sama dengan pd-read csp, di mana apel ini akan memanggil isi fungsi membaca file csp. Setelah itu len apel, variabel apelnya, len itu dapat menghitung jumlah data yang ada pada csp yang tadinya udah dibaca, yaitu 395 pada bagian sini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang kedua. Kita run terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Maaf. Nah, di sini nantinya itu variabel apel akan membuat suatu kolom bernama pas yang isinya itu G1, G2, G3, di mana nanti akan membuat label binary pas yang berdasarkan G1, G2, G3 dengan test grade yang semuanya itu bernilai 0 sampai 20. Dengan batas pasnya itu adalah sum tidak lebih dari 30. Nah, di sini nanti dia itu akan di bagian sini dia akan memasukkan suatu data yaitu pas. Nah, ini kolom 31. Setelah itu kita ke yang ketiga. Nah, di sini masih yang kedua. Nah, di sini kan apel sama dengan apel drop G1, G2, G3, di mana dia akan menghilangkan data dari G1, G2 dan G3. Nah, untuk head apel.head ini dia akan menampilkan data semua ini di sini. 5 rows kali 31 columns. Nah, setelah itu kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu kode yang ketiga. Nah, di sini dia itu si variabel apel ini dia akan membuat pada pandas ini dia akan mengget dump, yaitu sec school address, family size, paste status, mjob, fjob. Nanti dia akan membaca seperti hasilnya akan seperti ini. Dia akan menambahkan data seperti ini. Setelah itu yang keempat
Pertama, apel sama dengan apel sampel prak 1. Dia akan mengambil data sampel dari variabel apel. Nantinya setelah itu dia akan membuat apel underscore train sama dengan apel 500. Dia akan membagi data untuk training, sedangkan untuk tes dia akan mengambil data yaitu 500. Dia akan membagi data sebanyak untuk bagian tes 500. Lalu nanti apel train add att sama dengan apel train drop pas. Dia akan menghapus data yang terah pada pas dan nantinya akan memasukkannya kembali. Setelah itu ada apel train pas, dia akan mengambil data yang di bagian pasnya saja gitu. Lalu apel underscore test underscore att sama dengan apel test drop. Dia akan hampir sama dengan bagian yang atas. Dia akan menghapus dan nantinya akan mengambil data pada bagian pasnya. Setelah itu dia akan melakukan import numpy dengan nama lain yaitu np. Jadi di numpy-nya itu diaskan atau diubah menjadi panggilannya itu np. Lalu dia akan menampilkan atau mencetak pada bagian pass out of pada bagian sininya yaitu dengan np sum banyaknya apel pas dan len jumlahan apel pas 100 plot np.sum apel pas per len apel pas. Kita coba run terlebih dahulu. Nah, dia akan memberikan data yaitu 166 out of 395 dengan persenan yang seperti ini. Lalu yang kelima, pertama itu dia akan mengimportkan tree pada library sklearn. Lalu nanas ini sebagai variabel yang baru. Setelah tadi ada apel, lalu ada nanas. Lalu dia akan membuat decision tree dengan maksimal depth-nya itu 5. Nah, maksimal depth-nya 5. Lalu nanas ini dia nantinya akan memasukkan data yang akan dijadikan decision tree-nya. Maka kita coba untuk merunnya terlebih dahulu. Nah, dia hanya akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan memvisualisasikan tree-nya, yaitu dia akan mengimport graphics dengan mengimportkan library graphics untuk memvisualisasikan decision tree-nya dengan menggunakan ._data. Setelah itu setelah didefinisikan datanya itu akan berisikan data yang akan dijadikan suatu data di dalamnya. Lalu nantinya akan memasukkan data menjadi graph atau berupa gambar grafik berupa grafik. Nah, setelah itu dia akan pada graph ini akan menampilkan graph. Nah, seperti gambar seperti ini hasilnya. Nah, yang ketujuh ini itu dia akan melakukan save tree yang tadi telah dibuat itu nanti akan di save dengan bentuk format student performat dot. Nah, kita coba run. Nah, kita lihat di bagian sini. Home, anaconda, spider, leaf, nah ini student performance dot. Nah, udah tersimpan. Lalu yang ke-8 ini untuk menghitung prediksi
di masa mendatang, karena kalau misalnya dia 0 itu dia tidak akan dia akan error. Nah, karena datanya 0 hasilnya, maka dia akan error. Coba kita ubah di bagian sini jadi port. Kita harus run terlebih dahulu satu-satu. Nah, akan dihasilkan seperti ini 0,77. Ini dia akan menghitung prediksi nilai yang akan datang di masa depan. Nah, kita ubah terlebih dahulu ini menjadi mat kembali. Nah, selanjutnya yang ke-9, dia itu pertama akan mengimportkan fungsi cross file score pada library sklearn. Lalu dia membuat variabel lagi, itu variabel jeruk. Dia akan mengidentifikasi jeruk yang isinya pembagian data menjadi CP5. Lalu dia akan melakukan print dan menampilkan data nilai kurang atau lebih dari 2 standar defisiasi. Nah, hasilnya akan seperti ini, 0,56 kurang lebih 0,06. Setelah itu yang 10, dia akan melakukan pengulangan dengan menunjukkan dalam tree-nya itu. Lalu nanti variabel nanas, tree decision classifier, kategori entropi, maksimal depth dan sama dengan maksimal depth, ini membuat decision tree-nya. Lalu pada variabel jeruk dia akan mendefinisikan jeruk yang isinya pembagian data menjadi 3. Lalu ada print, ini itu dia akan menampilkan datanya, data dari nilainya. Kita coba ya, kita run terlebih dahulu. Nah, dia akan melakukan pengulangan sebanyak 19 kali, yaitu dari 1 sampai 20. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seperti itu. Sebanyak 19 kali. Setelah itu, ini membuat array yang baru, dan nantinya ini dia akan membuat variabel yang berisi 0. Setelah itu, dia akan melakukan pada for max ini, dia akan melakukan perulangan untuk memasukkan data. Setelah itu, pada variabel nanas dia akan membuat decision tree-nya. Pada variabel jeruk dia akan mendefinisikan si jeruknya yang isinya itu pembagian data jeruk. Isinya itu pembagian data menjadi 5. Lalu pada depth ini dia akan memasukkan data maksimal depth-nya ke array depth ACC. Lalu dia akan memasukkan juga data rata-rata dari jeruk ke array depth ACC, dan memasukkan data akar 2 dari jeruk, variabel jeruk, ke array depth ACC. Kita coba. Dan terlebih dahulu. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Setelah itu yang terakhir, dia pertama akan mengimportkan fungsi plot dari library matplotlib sebagai plot. Lalu nantinya akan membuat plot baru. Setelah itu dia akan mengisikan data plotnya dan dia akan menampilkan data plot. Nah, di sini mungkin isinya agak error, tapi dia di sini plotnya akan muncul di bagian sini. Nah, untuk errornya itu, karena kita sudah melakukan ini,
ada pembagian error, bagian errornya. Nah, di bagian error ini kita itu pertama karena tidak ada modul grafis, hingga kita tinggal membuat, nah misalnya errornya itu seperti gambar ini ya. Nah, dia no modul grafis, maka kita harus menginstalkan dulu grafisnya ya. Nah, ini dengan menggunakan pip install grafis di bagian Anaconda kita. Setelah misalnya telah menginstalkan dengan pip grafis itu masih ada seperti ini, maka kita gunakan lagi yaitu sudo apt get install grafis. Nah, maka nanti errornya telah hilang. Lalu selain itu juga ada ketika kita modulnya itu dia modul untuk matplotlibnya itu belum terinstall. Nah, kita tinggal install aja pip install matplotlib. Nah, untuk itu di sini karena saya memakai environment, karena pada bagian Anaconda saya ini spidernya itu tidak terlalu berfungsi. Misalnya kita coba tab baru, di sini kita tuliskan Anaconda Navigator. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kan spidernya sudah terinstall langsung ya. Kita buka, maka nanti akan muncul, nah tidak muncul, dan di bagian sini terdapat error, sehingga saya memutuskan dengan menggunakan environment. Kita coba dengan aktifkan terlebih dahulu, lalu masuk ke Anaconda, tunggu hingga selesai. Oh, ini harus dulu. Kita coba buka. Nah, ketika kita setelah menggunakan environment, maka si spidernya itu bisa terbuka. Nah, cara untuk menggunakannya itu sangat mudah. Kita tinggal masuk ke environment, lalu create, namanya apa, lalu create. Setelah masuk, kita klik bagian sininya, lalu kita masuk ke home, lalu kita tinggal installkan spider. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga infonya dapat bermanfaat. Terima kasih.